Selamat pagi Bapak Heri Setiawan, nama saya Tobias William dengan NIM 205210130, mata kuliah KPK Selekta Hukum Pidana kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi dalam penerapannya di Indonesia. Yang pertama ada pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada 8 tipe korupsi, yaitu yang pertama ada political bribery, political kickbacks, election fraud, lalu ada corrupt campaign practice, ada discretionary corruption, illegal corruption, ideological corruption, dan mercenary corruption. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya ada pengertian tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1959, Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut pandangan Thomas Hobbes, menyatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan suatu dosa yang terdiri dari kelakuan baik, berupa perbuatan atau ucapan yang dilarang oleh hukum atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Berkaitan dengan perbuatan, korupsi bisa dilakukan dengan melanggar perbuatan yang dilarang maupun tidak berbuat sesuatu dari hal yang diperintahkan oleh hukum. Menurut Henry Campbell, dalam Black Law Dictionary, korupsi diartikan sebagai dalam hal ini, korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Demikian menurut Henry Campbell Black, korupsi merujuk kepada perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain, di mana perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajibannya. Selanjutnya berdasarkan pasal 603 Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 yang berisi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dipidana paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Korupsi yang dialami oleh masyarakat secara umum sebagai hasrat buruk untuk memperkaya diri dengan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan tercela lain. Tentunya bukan potret mati tanpa ditelusuri latar belakang dan konsep-konsep ide yang melatar belakangi munculnya tindak pidana tersebut. Dalam kerangka berpikir pelaku tentunya ada dan ditentukan oleh motif-motif atau tujuan tertentu, yang mungkin bisa bersumber pada permasalahan ekonomi, politik, bahkan budaya. Selanjutnya secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1971. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama ada pelaku atau subjek sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7, yaitu
Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korporasi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Yang kelima, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili orang lain. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Melawan hukum baik formil maupun material, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sebab-sebab korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya korupsi. Dibagi menjadi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama ada aspek internal, terdiri dari sifat tamak dari manusia, gaya hidup, moral yang lemah, dorongan keluarga. Dan yang kedua ada aspek internal, terdiri dari aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi, dan sikap masyarakat terhadap korupsi. Sedangkan menurut SH Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Selanjutnya, menurut Robert Lidgard menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi M plus D minus A sama dengan C. Simbol M adalah monopoli, D adalah diskresionari atau kewenangan, A adalah accountability atau pertanggungjawaban. Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli ditambah dengan kewenangan yang begitu besar, tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara substansial mengatur dua kelompok tindak pidana. Pertama, kelompok tindak pidana korupsi dan kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kelompok pertama diatur dalam bab 2 tentang tindak pidana korupsi berjumlah 13 pasal yang terjabarkan dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Terdapat di antara pasal 2 sampai dengan pasal 20 UU Tipikor. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut terbagi atas 7 kelompok tindak pidana, yaitu yang pertama, kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kelompok delik penyuapan baik aktif maupun pasif, kelompok delik penggelapan dalam jabatan, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 huruf A, B, dan C, kelompok delik pemerasan dalam jabatan, kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang, kelompok delik berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir, delik terkait gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Mengacu pada suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut meliputi berbagai bentuk pemberian, baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa kita sebut dengan UU Tipikor. Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga korporasi. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UU Tipikor yang memaknai setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Perihal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Dalam buku karya Chairuddin, Saiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah yang berjudul Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, mengembangkan korupsi menjadi 7 tipologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. Selanjutnya ada korupsi ekstortif, korupsi investif, korupsi nepositik, korupsi otogenik, korupsi suportif, korupsi defensif, dan yang terakhir ada pengertian korupsi menurut para ahli. Selanjutnya contoh kasus. Kasus yang saya pakai pada materi kali ini adalah kasus IKTP, kasus pengadaan IKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.